Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Discover, berjumpa lagi dengan Discover Aceh Official. Apa kabarnya nih sahabat Discover? Kali ini kami akan menyuguhkan informasi seputaran wisata bahari yang ada di Aceh Utara loh. Ada yang tahu di mana? Yup, Pantai Bantayan. Bantayan merupakan salah satu kampung pesisir pantai Selat Malaka yang berada di Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Gimana liputan selengkapnya? Ikutin kita terus. Discover Aceh. Discover Aceh. Let's go! Sebelumnya, daerah tersebut sebagai tempat wisata tradisional yang hanya dikunjungi warga lokal setiap hari weekend. Namun, di awal tahun 2022 tahun lalu, masyarakat Bantayan mulai membenahi tempat tersebut dan disulap menjadi tempat wisata yang modern. Sehingga banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga luar daerah. Di pantai ini juga ada motor ATV yang memiliki tarif tertentu bagi yang ingin berkeliling pantai. Seru banget ya! Jangan kemana-mana, tetap lihat keseruan kita di sini dengan video yang lengkapnya nanti di Discover Aceh Official. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, sekarang udah. Tak hanya menjadi tempat wisata yang modern, beberapa cafe shop dengan nuansa outdoor yang tepat berada di pinggir laut membuat Pantai Bantayan menjadi lebih indah. Di hari weekend memang padat pengunjungnya, karena juga banyak kafe yang ada di sini. Kita tanya-tanya pendapat pengunjung yuk. Datang ke sini ini sebenarnya mau refreshing ya. Jadi hari ini saya datang kemari senang gitu karena ini sudah ada inovasi ya dari masyarakat sini menyediakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sangat baik, yang mendatangkan income juga untuk masyarakat dan memberi warna punya istilahnya sekarang healing ya. Jadi masyarakat Aceh ada tempat healingnya gitu Bang. Harapannya tempat ini menjadi tempat wisata yang islami yang pertama. Jadi tetap menjaga attitude ya, semua akhlak masyarakat ini terjaga dengan baik, dapat terekspos dengan baik, kemudian yang mendatangkan income lah buat masyarakat setempat, membantu perekonomian masyarakat setempat, dan memberi kebermanfaatan yang bagus gitu. Jadi jangan dengan ada wisata ini malah menjadikan efek negatif khususnya untuk masyarakat Aceh generasi muda dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik itu. Kesini saya udah 3 kali. Suasananya indah dan tempat-tempatnya pun banyak adem dan orangnya pun ramai. Harapan ke depannya kakak untuk pantai ini gimana? Lebih mewah lagi. Mewah lagi. Pantainya, tempatnya. Pantainya, tempatnya. Oke. Tempatnya orangnya enggak ya? Orangnya lebih ramai lagi juga. Bersih juga kak ya? Iya. Bersih juga ya. Kalau suasana kebersihannya dan toiletnya masih kurang bersih, masih kurang menjaga gitu. Untuk berdirinya di awal 2021. Oh, berarti awal-awal lah Mas. Awal tahun. Kapan, jam-jam berapa pengunjung ramai di CD Cafe ini sendiri? Biasanya sih di akhir pekan, Sabtu Minggu ataupun Jumat. Karena kan kita Jumat bukanya setelah selatan Jumat. Kalau kita bilang jamnya nggak menentu juga, tapi yang pasti sore lah. Sore.
Kalau wisatawan tergantung Bang, karena pernah ada yang dari Medan, misalnya mereka mau ke tujuan ke Sabang ataupun ke Banda Aceh, pasti mereka singgah dulu di Sidik Cafe, karena kan kita area tengah nih Aceh Utara, pasti mereka singgah di Sidik Cafe. Ada juga yang dari Takengon, kalau misalnya lokal dari Takengon, dari Biren, dari Langsa. Kalau kita ngomongin pengunjung beragam lah Bang. Kalau kami sih basicnya main di media online, di Instagram, di TikTok. Jadi banyak kenalan juga influencer ataupun selebgram. Jadi kita maksudnya mempromosikannya lebih ke media sosial, medsos. Ya sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita melihat di wilayah Aceh Utara ini tempat wisatanya kan nggak banyak, nggak seperti di wilayah-wilayah lain yang barat selatan yang lautnya lebih indah mungkin. Tapi kalau di sini kita utamakan ke tempatnya. Tempat sama pelayanan, jadi kita buat tempat yang bagus, walaupun kondisi laut kita nggak terlalu bagus seperti Sabang, jadi bisa menunjang lah, bisa untuk mengundang wisatawan-wisatawan luar untuk hadir ke daerah Bantayan ini. Kalau untuk lahannya kita sewa ke pemerintah desa, ke kampung. Kalau untuk bangunan kita bangun sendiri. Berarti di sepanjang ini emang punya Iya, desa, punya desa semua. Nah. omset seharinya Abang bisa dapat berapa nih? Aduh, kalau ngomongin omset agak ini ya, agak payah ya, karena Gak bisa dibuka. rahasia dapur ya. Kalau untuk dari pemerintah sebelumnya kurang maksimal, tapi kita maksudnya mengapresiasi karena seperti sekarang sudah dibuatkan jalan. Mungkin ke depan dari segi listrik, karena untuk daya listrik agak kurang. Jadi kalau misalnya kita hidupkan mesin espresso nggak sanggup tercover kalau listriknya. Sebenarnya kalau kita ngomongin wisata, yang diutamakan kan pasti yang di pusat. Misalnya di Aceh yang diutamakan di Banda Aceh, di Sabang. Jadi kami mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah terkait untuk wisata-wisata yang sedang berkembang seperti yang ada di Desa Bantayan ini. Karena di sini kan mengusung konsep wisata Islami, wisata halal. Jadi kalau bisa dari pemerintah terkait seperti lampu ataupun kebersihan. Ini kita mengharapkan mobil sampah Bang sebenarnya. Mobil sampah masuk, kalau misalnya dikutip iuran nggak masalah, yang penting ada mobil sampah. Jadi kita bisa lebih bersih lagi dari sekarang. Untuk kebersihan dari desa ada juga himbauan agar bersih. Jadi kami inisiatif bersihkan di wilayah sendiri. Misalnya kami wilayah ini kami bersihkan sendiri gitu. Cuman belum terlalu efektif, jadi kita harap ke depan lebih efektif lagi seperti saya bilang tadi. Kita harapkan mobil sampahnya rutin seminggu sekali lah. Wah, gimana sahabat Discover? Seru juga ya? Pantai Bantayan bisa menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk healing tipis-tipis. Sekian dulu liputan wisata bahari kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kali ini dan tunggu video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.